Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 571. Francisca yang di kantornya sedang bicara dengan teman-temannya. Salah satu temannya itu bilang, "Wah asyik nih Francisca, besok aku akan dapat video menarik. Jarang-jarang lo ada cowok cleaning service yang menikah dengan cewek kantoran. Acaranya di gedung pula, pasti lucu sekali nantinya. Aku tak sabar ingin merekamnya." Francisca pun menjawabnya, "Oh itu aku pun juga sama friend. Tak sabar ingin hadir pula. Pasti Ririn temanku itu makin kaget melihat kita-kita ini. Apalagi melihat aku bersama cowokku. Pasti wajahnya makin terkejut. Aku khawatir bisa-bisa nanti dia nggak jadi menikah karena melihat calon suaminya yang biasa." "Hahaha." Francisca tertawa. Temannya menyahutnya, "Ya kagak kelasnya Francisca. Masa Mas Anthony disandingkan dengan pria yang kerjanya cleaning service? Kamu ada-ada aja, apalagi sama cowok yang mengantar undangan tadi. Pasti dia lebih miskin dari calon suaminya temanmu. Sebab dia di samping kerja cleaning service, dia itu juga menjadi orang suruhan yang mengantarkan undangan." Francisca menjawabnya, "Oh kalau cowok yang tadi itu sih, memang dia lelaki yang culun. Pria yang tak berduit. Pantas sekali menjadi orang suruhan. Masa gua tanya sedikit saja, dia sudah terbawa perasaan, pakai berpamitan segala. Pasti hidupnya cowok itu susah. Tak ada wanita yang mau dengannya. Alias dia masih jomblo, laki-laki yang tak laku." Temannya Francisca menyahut, "Iya itu benar Francisca, aku setuju denganmu. Paling juga besok kalau ada di acara pernikahan itu, cowok tersebut akan membersihkan sampah-sampah di gedung. Dia akan kerja disuruh-suruh pula. Entar kalau aku ketemu dia nantinya, akan aku perintah membersihkan mobilku. Mobil di parkiran biar tidak berdebu." Hahaha. Teman-temannya Francisca tertawa. Mereka meremehkan Kenshin. Setelah itu bos perusahaannya datang, masuk ke tempat kantor itu. Seketika semua terdiam, melanjutkan kerja tanpa bicara. Bosnya seorang perempuan yang berdisiplin soal pekerjaan. Tak seorang pun yang berani bercanda di situ, apalagi bicara hal yang tak penting. Mereka takut kena teguran. Sedang Kenshin sendiri melanjutkan mengantar undangan ke yang lainnya. Undangan yang tersisa tinggal 3. Beberapa saat kemudian, Kenshin pun tiba di sebuah rumah kampung. Alamat temannya Ririn. Tempat yang terakhir saat ada di depan rumah tersebut. Sebelum memanggil nama, Kenshin mendengar pembicaraan. Seseorang di dalam ada yang berkata, "Hei Mbak, tagihan untuk bulan ini, serta untuk 3 bulan sebelumnya, semuanya harus dilunasi hari ini. Kalau tidak barang-barang yang berharga di sini akan kami sita semua." Dan terdengar jawaban dari seorang ibu yang bicara, "Oh maafkan kita Mas dan Mbaknya. Anak saya Wati, bukan tak bermaksud membayar cicilan hutangnya. Tapi karena 3 bulan yang lalu, anak saya ini berhenti kerja. Karena tempat kerjanya bangkrut. Oleh karena itu belum bisa mencicil hutangnya. Dan ini pun anak saya masih menunggu panggilan kerja lagi." Yang menagih hutang itu berkata, "Tapi kok Ibu dan Mbak Wati ini masih bisa makan? Memangnya uang dari mana, sampai tak bisa membayar tunggakan hutang ini?" Dan ibu itu berkata, "Oh ini Mas, kita hanya mengandalkan uang pensiunan almarhum bapaknya, yang hanya cukup untuk biaya makan bulanan, serta beli susu anaknya Wati. Maklum Mas dan Mbaknya, anak saya ini sudah bercerai dengan suaminya, punya anak 1 tanpa diberi nafkah. Jadi mohon beri kesempatan pada anak saya. Beri waktu 3 bulan lagi. Kalau tanah almarhum bapaknya di desa sudah terjual, kami akan membayar semua." Di sela itu terdengar suara tangisan anak kecil yang digendong oleh anaknya ibu itu, seorang wanita yang bernama Wati. Wati itu bilang, "Iya Mas, kasihani kami. Mohon saya diberi kesempatan lagi. Memang kita saat ini tak ada uang. Ini Mas, soalnya pensiunan bapak saya hanya sebesar 1,5 juta.
Untuk makan pun harus hemat. Kalau saya dapat kerja bulan ini, saya janji gaji pertama nanti akan saya bayarkan separuhnya. Orang yang di depannya pun menjawab, janji-janji terus Mbak dan ibunya ini. Masa sudah 3 bulan tidak bayar? Mau minta diperpanjang lagi. Dan soal masalah bisa makan atau tidak itu bukan urusan saya. Kalau saya tahu sejak kemarin ibunya dapat pensiun 1,5 juta, saya pasti akan memintanya 1 juta. Soal cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sekali lagi bukan urusan saya. Sebab saya ini juga bekerja, ikut perusahaan dan sering dapat teguran. Apalagi kalau menemui orang yang menunggak hutang kayak mbaknya ini. Kita yang di kantor dimarahi. Saat itu Kenshin mendengarnya. Kenshin masih berhenti di depan samping rumah tersebut. Kenshin tak langsung memanggil namanya, memberikan undangan yang dipegangnya. Karena Kenshin merasa tak enak, ada orang yang sedang bicara. Jadinya Kenshin menunggu saja, sampai pembicaraan itu berhenti. Apalagi undangan yang dipegangnya, hanya tinggal 1 dan yang terakhir. Setelah itu terdengar lagi oleh Kenshin. Seseorang bicara. Kalau gitu begini saja, handphone mbaknya yang di meja, serta laptop itu saya ambil saja. Anggap untuk cicilan bulan ini. Tapi untuk 3 bulan sebelumnya masih belum. Terlihat handphone dan laptop ada di meja. Akan disita orang tersebut. Wati anaknya ibu itu pun berkata, oh tolong mas jangan dibawa. Karena handphone itu satu-satunya yang saya punya. Itu untuk menunggu panggilan kerja. Serta hubungan dengan orang desa. Keluarga bapak saya yang ada di sana. Kalau diambil nanti, saya tak tahu mas kalau dapat pekerjaan. Karena besok katanya akan ditelepon oleh perusahaan tempat saya melamar kerja. Namun orang itu menjawabnya, kan itu bukan urusan saya mbak. Mbaknya dapat kerja ataupun tidak, tak ada hubungannya dengan kita. Kita di sini hanya menjalankan perintah saja. Dan hari ini harus membawa hasilnya. Jadi terpaksa handphone dan laptopnya harus kami sita. Lalu seorang wanita di sebelahnya pun ikut bicara. Penagih hutang itu ada 2. Laki-laki dan wanita. Wanita itu berkata, sudah mbak berikan saja handphonenya. Daripada rumah tempat tinggal ini yang kami minta. Kan surat sertifikatnya ada di kantor kami. Kalau bos marah bisa-bisa rumah ini akan dilelang ke bank. Apa mbak dan ibunya mau begitu? Tinggal bayar pakai handphone saja susah sekali. Wanita itu mengancam dengan berkata terus terang, hingga membuat Wati dan ibunya menjadi ketakutan. Dan Wati anaknya ibu itu berkata, baiklah mbak kalau gitu, ambil saja handphone dan laptopnya. Kenshin yang di dekat pagar mendengar pembicaraan tersebut. Langsung saja Kenshin berucap, menyapa orang yang ada di dalam. Halo permisi, assalamualaikum. Apa di sini benar ya rumahnya Mbak Wati Ferdiani Savitri? Saya ada kepentingan sebentar. Ibunya Wati pun keluar, langsung membuka pagar rumahnya, dan Kenshin disapa. Oh iya benar ini rumahnya Wati. Ada apa ya masnya ini mencari anak saya? Kenshin menjawabnya. Oh ini bu saya mau mengantarkan surat. Ibu itu langsung saja bilang. Kalau gitu masnya masuk saja ya. Wati anak saya ada di dalam. Kenshin dipersilahkan masuk. Kenshin pun berjalan. Setelah sampai ruang tamu, Kenshin dilihat 2 orang penagih hutang. Laki-laki dan perempuan. Termasuk pula Wati sendiri, yang melihat Kenshin. Seorang pria yang tak dikenalnya, yang baru dilihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.